nih. Iya. Soalnya mata falsim sene usa nih. Falsimnya tan besdam nih. Bipakop nih. Alright. Itu dilibam nih. Nah, gitu. Kepala sekolah itu. Ini yang semangat. Woi, saya Nasdem. Pada hari ini tanggal Dampingin dong Pak Kadis. berapa? Pak? 21. Pak Prof juga? Pak Kadis dampingin. Ini programnya Pak Kadis. Ya, Pak Kadis. Ayo. Dengan Bu Dirjen, silakan. Bukan saya punya dapil. Ya, nanti kan dapilin Bu kita buatkan. Sebagai pembina PKK. Pada tanggal 21 Maret tahun 2022 program KSDAE mengajar secara resmi saya nyatakan dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semangat untuk seluruh tim KSDAE. Udah langsung kontrak kerja Pak Bu? Mantap. Oh, mantap ini. Dirjennya siapa dulu? Siapa dulu dirjennya? Siapa dulu kepala balai besarnya? Tapi ini legacy. Legacy, ya. Jangan Pak. Itu kepala balai besarnya siapa juga? Ya. Mantan kepala balai besar. Pak Timbul, ini pedas. Jual batu bara. Pak Timbul, ayo Pak Timbul. Para orang NTT. Oke. Oke. Pak Timbul. Mana? Pak Kadis PKK mana? Mana? Selanjutnya foto bersama. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Woi, harus jalan ini. Yang tanda tangan harus jalan. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak disilahkan. Saya banggakan. Hari ini telah kita ikuti melakukan launching KSDAE mengajar. Itu luar biasa itu. Jadi saya bilang konservasi itu sudah biasa, sudah hebat. Apalagi bicara ekosistemnya. Nah, jadi ini tempatnya Pak Dirjen itu dua hal yang sangat luar biasa dalam perjalanan dunia. Sebelum menjadi manusia modern, alam itu tidak pernah dikerjakan. Karena alam itu begitu tersedia makanan yang luar biasa dan populasinya terbatas, maka manusia-manusia purba itu tinggal petik dan makan. Jadi usahanya apa? Usahanya siapa yang banyak memetik dan masuk dalam hutan memetik, dialah yang berhasil. Jadi zaman dulu itu kerja cuma itu. Dalam perjalanan maju, pergerakan manusia purba itu satu hari 19 km perjalanan manusia purba itu. Maka itu kuat-kuat mereka. Jadi kalau setiap hari ada yang tidak bergerak lebih dari 19 kilo, itu ntar perlahan-lahan mati dia. Jadi bergesernya peradaban itu karena pergesernya manusia-manusia itu satu hari 19 km manusia purba itu bergerak. Dan karena itulah mereka menguasai, pelan-pelan menguasai, dan akhirnya manusia itu makin banyak dan kepentingan itu makin luar biasa, maka mulailah tanah dirambah, hutan dirambah, semuanya. Karena itu konservasi itu adalah mengembalikan sesuatu yang telah diciptakan oleh pencipta untuk kembali seperti sedia kala. Nah, orang-orang seperti itu, orang-orang pilihan, tidak sembarang orang. Karena itu kepala sekolah hari ini, saya masuk tempat ini, saya lihat, walaupun sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Dirjen, tapi perlu saya memberikan apresiasi kepada kepala sekolah dan para murid serta guru-gurunya. Karena ini hakikat dari manusia itu adalah manusia itu selalu seperti Pak Dirjen bilang, mengusahakan, mengupayakan karya dan karsanya itu dinikmati oleh generasi penerusnya. Bukan saja pada pendidikan itu formal, tapi bagaimana dia berekspresi dengan ilmu-ilmunya
pada saat dia hidup di masyarakat dan alam serta lingkungannya. Karena itu saya hadir di tempat ini, saya lihat tadi kerjasama yang kita harapkan dengan mulai dilakukan launching hari ini, Pak Dirjen telah memberikan sebuah langkah maju, khususnya kepada teman-teman yang melakukan acara launching hari ini secara virtual. Saya pikir ini terima kasih kepada Dirjen KCAE yang memilih Nusa Tenggara Timur untuk melaunching sebuah program yang sangat, menurut saya, sangat luar biasa untuk masa depan bangsa Indonesia, menurut saya. Dan karena itu Nusa Tenggara Timur tidak boleh terjebak pada hal-hal yang sifatnya formalitas. Kita sudah lakukan ini lalu diberhenti. Banyak sekali kita terjebak di situ. Habis acara selesai. Tadi konsistensi itu tadi K yang satu, konsisten. Kita konsisten untuk terus-menerus menjalankan itu. Dan karena itu saya harapkan selesai ini nanti Pak Kepala Balai Besar nanti bisa kita bicarakan. Setiap dinas mempunyai pekerjaan dan dia masuk di sana menjadi satu ekosistem kerja, sehingga pemahaman orang, ada juga yang sekolah nggak cukup ilmunya tentang bagaimana sebuah daerah konservasi, daerah taman nasional, daerah taman wisata yang tidak boleh ada kegiatan apapun selain dari menjaga hutan. Itu pemahaman pada saat manusia purba. Tapi manusia modern menjaga hutan adalah satu, membangun hutan itu tetap lestari, membangun lingkungan daerah itu supaya mereka tetap hidup dengan baik, berdampingan dengan hutan, maka ekonominya harus bertumbuh. Membangun hutan, maka kecerdasan lingkungan daerah di mana masyarakat itu berada, mereka makin cerdas. Membangun hutan, ikut membangun masyarakat untuk mereka bertanggung jawab bahwa hutan dan alam itu memberikan mereka kehidupan. Kalau pemahaman itu tidak ada, lalu kita hanya semata-mata menjaga teritori hutan di mana kita diberikan ruang lingkup sebagai nomenklatur untuk menjaga, hanya menunggu waktu dirambah. Hanya menunggu waktu dirambah. Karena itu, salah pemahaman bahwa hutan tidak boleh ada zona pemanfaatan. Karena itu lewat Pak Dirjen, tolong sampaikan ke Ibu Menteri, walaupun ada pikiran-pikiran keliru yang belum sampai memahami bagaimana kawasan-kawasan hutan itu dikelola secara ekonomis, itu harus mampu didorong ke depan. Sebagai gubernur, saya bicara ini karena melakukan riset secara mendalam terhadap bagaimana kehidupan antara hutan, manusia, dan berbagai-bagai sektor agar menjadi suatu kehidupan yang stabil, kehidupan yang kuat, dan relasi-relasi antara sesama ini akan membangun konservasi kita akan kuat. Karena itu sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kepala sekolah, terima kasih. Nah, kamu nanti dapat hadiah dari gubernur. Saya yang kau buat ini lebih dari kepala dinas. Saya lihat-lihat begini hebat, masuk di silu. Saya minta kepada Panglima Pangdam Udayana untuk masuk nanam jagung di silu. Laporannya 300 hektar. Saya minta, dan lewat air yang dibangun, pompa hidram, laporan dari Pak Pangdam kepada saya berhasil airnya, dan saya minta, beliau juga minta untuk akan perluas dari 500 hektar di silu. Betul toh? Toko-toko orang pernah lihat air situ? Nah, terima kasih kepada TNI, khususnya Kodam Udayana dan seluruh jajaran yang berpartisipasi, dan itu kita harapkan ke depan begitu terus. Itu cara kerja orang otak ada. Otak tidak ada itu duduk di kantor menerima nasib. Nah, itu orang otak tidak ada. Makanya kalau saya jalan lihat jagung mati, saya tidak, ini bupati, wakil bupati, kadisnya pasti di hutan, tidak pernah datang di lapangan. Kalau lihat jagung tumbuh stunting, nah ini tanda pemimpinnya stunting. Nah, otaknya kecil. Jadi saya bilang, pemimpin-pemimpin seperti itu bukan saja berdosa terhadap manusia, tapi Tuhan pun dia berdosa. Ya, karena itu ke depan itu saya bilang, saya punya mulut ini kan tidak bisa diatur. Jadi kalau bupati, wakil bupati mau maju lagi, kalau kerja serius di lapangan, nanti saya bermulut nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Nanti saya bilang jangan pilih itu, percuma pilih dia duduk di kantor saya tangga aja, mata melotot tiap bulan terima uang, apalagi dengan proyek ikut juga 10% lagi. Ya mudah-mudahan tidak, namanya juga premis yang didorong kan bisa saja itu bisa. Tetapi kita harapkan ke depan pemimpin yang cinta rakyatnya bukan di kantor saja, seperti Pak Dirjen, ada di mana-mana. Bukan karena tidak ada pekerjaan, bukan karena di rumah takut sama ibu, tapi memang kita harus pergi ke desa. Pemimpin itu harus ada di desa, melihat masalah dan menyelesaikan, karena dia punya otoritas. Seluruh sumber daya dalam dirinya dapat dipakai untuk membangun manusia di desa. Dan Taman Nasional kita 16 juta hektar, Pak Gub, teman-teman semua, 16 juta hektar. Kawasan konservasi 27,14 juta hektar. Kalau di Eropa seluas Inggris Raya itu, Pak, Britania Raya itu. Kita yang ngurus, kita harus bangga dengan itu. Ini 54 Taman Nasional, cover depannya juga Padar, Komodo lagi, NTT lagi. Tepuk tangan untuk NTT. Luar biasa. Tanya Pak Gub dapat hadiah apa nanti? Dilanjutkan sesi foto bersama Bapak Timbul Batubara yang mana sudah membantu kami dengan sebuah gedung, kemudian meja kursi, buku-buku, dan ada juga ada rahasianya nih. Mikrofon. Ini. Pegangin Bapak Ibu yang baca. sebuah pengeras suara. Oh, ada. Kemudian masih banyak lagi yang lain berupa uang juga. Mereka berikan kepada kami. Untuk apa uangnya? Uangnya untuk apa? Untuk kebutuhan sekolah. Sekolah. Oleh sebab itu kami tidak mempunyai sesuatu untuk membalas jasa Bapak berdua. Namun kami hanya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang akan membantu Bapak dan Bapak berdua. Terima kasih banyak. Shalom, salve, salam kebajikan, salam sehat selalu. Bangga dengan kepala sekolah kita. Kabupaten Semeru di Desa Supit Urang, Pak Gub, kita yang pertama kali membantu masyarakat di sana. Kali membangun SD ini dari nol, dari tidak ada pohon dan hijau seperti ini. SMA 3 patut menjadi contoh dan penghargaan sebagai pendidik. 4 yang sudah dipraktekkan oleh Pak Yos teman. Ya, untuk sama-sama melihat dan mengetahui bahwa kita mempunyai sumber daya yang luar biasa hebat, Indonesia. Ya, Indonesia hebat, dan kita menjadi bagian dari gerbong kereta perubahan yang sedang dinakodai oleh Bapak Presiden. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak boleh ada anak-anak NTT yang tidak bisa baca tulis. Kita sedang selesaikan stunting, Pak Gubernur, ya. Terima kasih untuk leadership Bapak Gubernur. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Kayaknya hobinya sama saya nih, Bu. Keliling kemana-mana, kelayapan, belusuan. Hampir di seluruh kawasan konservasi beliau udah tinjau. Ini gubernur yang luar biasa. Atas dukungan itu, karena kawasan konservasi adalah milik NTT juga. Walaupun itu Taman Nasional, alhamdulillah nanti kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan semua unsur masyarakat sipil yang ingin, ya, masyarakat anak-anak desa-desa maju, termasuk suku anak dalam yang bisa sekolah ke SKMA dan sekarang sudah ada yang menjadi sarjana, dan itu menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya. Kita masih tebal. Apa sih tanahnya?
Jadi kalau kita tandai ya, dia tidak akan Orang-orang konservasi itu menjaga ciptaan Tuhan Allah untuk tidak rusak. Itulah manusia konservasi yang paling sederhana. Jadi jangan kau pikir konservasi itu apa, tidak. Konservasi adalah menjaga ciptaan yang dibuat oleh Tuhan Allah untuk tidak rusak. Sehingga dapat dinikmati oleh penerus kehidupan, generasi selanjutnya dapat menikmati seperti saya nikmati hari ini. Keren. Tadi yang disampaikan tak ditulis kan? Iya. Di luar ada ya, bisa menyaksikan dari sini aja. Ini sama dengan kawasan di mana? Iya. Kalau yang di sini sama dengan kawasan Modo. Kemudian satu lagi? Rote. Sampai garis bawah itu siapa itu? Siapa itu? Gitu. Bapak mau izin kalau Kota sampai ke Baribul, sampai ke daerah ini bawah ini. Ya. Pertanyaannya tadi Pak Dirjen sudah. Jadi pertanyaannya apa yang diajarkan Pak Dirjen? Komodo itu kira-kira usianya sudah berapa tahun? Angkat tangan jari. Angkat jari ini ya. Ini jawab kamu. Hah? ngomong kuat. Berdiri. Ngomong kuat, jangan berdiri. Jangan malu. Usia komodo sekarang berapa? 4.000 tahun. Oke, yang sana. Berdiri. 4.000. Jadi berarti Pak tadi Usianya berapa tadi aku bilang? 400.000 tahun. jadi tidak dapat uang. Saya sudah merelakan keluar uang, padahal baru saja diajarkan oleh Pak Dirjen. Ya, ingat-ingat ya. Berarti tidak ingat apa yang Pak Dirjen itu karena tidak perhatikan. Coba kalau perhatikan, dapat 1 juta kamu. Oke ya, belajar ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya langsung dijawab ya. Kalau tunda 5 menit tidak jadi. Pertanyaannya. 1 tambah 1 betul 2 kan? Kenapa 2? Karena 1 ditambah 1 digabung gak jadi 2. Iya, kenapa tidak 3? Tidak bisa, Pak. Karena ilmunya pasti, Pak. Iya, kenapa pasti? Ayo. Jawabannya begini, 1 tambah 1 2. Kenapa tidak 3? Karena epistemologinya dapat dibuktikan itu data dari ilmu ukur sudut. 1 sudut tambah 1 sudut hanya 2 sudut. Dalam epistemologinya ontologi dapat dibuktikan cuma 2 sudut. Tidak bisa 3 sudut karena cuma ada 2 sudut. Iya, Pak. Itu data dari ilmu sudut. Nah, itu saya tidak tahu. Atur semua ya? Siap. Oke, ya udah. Pintar ya. Nada me. Ya.